Halo Sobat Kepo Himatika, kembali lagi sama aku Nia di podcast kedua Hip-Hop Himatika Kepo. Pada podcast kedua ini kita akan membahas tentang organisasi dan kita sudah mengundang gestar yang keren nih teman-teman. Dan pastinya teman-teman semua sudah kenal sama gestar kita. Langsung saja kita undang Kak Giovanni, Ketua Himatika IPK Kabinet Korelasi. Halo Kak Gio. Halo juga teman-teman. Selamat bergabung Kak. Gimana nih kabar Kak Gio? Alhamdulillah untuk sekarang baik-baik aja. Alhamdulillah ya Kak, semoga kita semua dan para penonton podcast Hipo ini tetap dalam keadaan sehat di masa pandemi sekarang. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan nih Kak, aku mau berbincang-bincang sebentar sama Kak Gio. Kira-kira kesibukan Kak Gio akhir-akhir ini apa aja sih Kak? Kesibukan akhir-akhir ini ya, mungkin seperti sama sih, kurang lebih sama teman-teman juga yang lain. Mungkin ini juga lagi liburan semester, kemarin habis pasca dari semester 6 juga ya. Mungkin saya sedikit kemarin ikut kelas di luar kampus, Indo MS School. Saya ambil data scientist, ya data analis itu. Ya sama sih, saya sih tetap sama sih mungkin juga sama teman-teman yang lain, ngurus di organisasi juga di Himatika sekarang gitu, sama beberapa kegiatan kecil aja sih sebenarnya, nggak terlalu kegiatan besar. Mungkin itu sih, mungkin kurang lebih sama sih sebenarnya. Oke baik, berarti produktif sekali nih liburan Kak Gio teman-teman. Oh ya Kak, tadi kan Kakak ada sedikit menyinggung tentang organisasi ya Kak. Nah, di dunia perkuliahan ini kita sebagai mahasiswa kayaknya nggak terlepas dekat dari kata organisasi. Menurut Kak Gio, apa sih arti dari organisasi itu sendiri? Oke baik, mungkin aku menjelaskan juga secara definisi yang mudah dipahami juga bagi setiap orang ya. Ya mungkin emang organisasi itu ya sekumpulan orang ya. Kalau saya sendiri kan emang dari Himatika, berarti sekumpulan warga Himatika atau sekumpulan kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama gitu. Ya ada outputannya lah, anggapnya seperti itu untuk mengurus Himatika. Karena ya mungkin orang yang berada di lingkup organisasi Himatika itu juga gak jauh-jauh, semuanya itu kembali lagi pasti untuk warga Himatika kayak gitu sih ya. Anggap aja tetap sama sekumpulan orang yang memiliki tujuan kayak gitu sih. Oke baik, jadi untuk Himatika sendiri seperti sekumpulan orang-orang yang untuk sama-sama bangun Himatika sendiri ya Kak. Boleh tahu nggak Kak, apa sih alasan Kak Gio masuk organisasi dan apa yang membuat Kak Gio tertarik untuk berorganisasi Kak? Oke, mungkin ini ya, apa ya, kalau dulu waktu saya masih maba juga, masih mahasiswa baru, nggak tahu kenapa saya kurang di dalam bidang akademik ya, mungkin bisa dikatakan kurang gitu. Jadi kayak mau dipaksa sejauh apapun saya nge-push nih, misalkan saya maksa, saya malam ini belajar, terus hasilnya nggak sesuai ekspektasi ya, jatuhnya takutnya kecewa atau nggak mau udah putus asa gitu. Nah, daripada saya jatuh ke sana, nggak tahu saya kenapa nemu nih, kayaknya asik nih ada kegiatan non akademik. Tempatnya kalau emang saya dulu waktu pengalaman ya awal-awal masih belum tahu sejauh sekarang gitu ya, jadi masih ngelihat luarnya doang, belum melihat ke dalamnya gitu, masih lihat luar. Kayaknya asik nih kegiatannya, banyak nih eventnya, banyak ada kegiatannya, ada pelatihannya, ada berbagai macam. Itu kan memang dinaungi oleh satu organisasi gitu ya, katakannya seperti itu. Nah di situ saya tertarik gitu, wah organisasi ini bisa melahirkan banyak kegiatan ya, terutama untuk kita lah, anggapnya kalau organisasi Himatika berarti melahirkan kegiatan, pelatihan atau semacamnya untuk warga matematika itu. Nah itu saya lihat tertarik, kayaknya keren nih kayak gitu sih. Nah saya mulai di situ sih, saya tertarik tuh. Awal mulai saya tertarik melihatnya organisasi gitu, karena bisa menciptakan banyak hal seperti itu kayak gitu sih. Karena emang saya dulu fokusannya nggak terlalu di akademik banget karena takut nggak mampu kayak gitu. Jadi harus ada menyimbangkan lah, kurang lebih seperti itu.
Ya gitu sih mungkin untuk gambaran awalnya kali ya. Oke baik Kak, bener banget nih Kak Gio. Selain kita fokus ke akademik, di organisasi kita juga banyak menemukan pelatihan-pelatihan skill yang sekiranya kita tidak temukan pada saat kita belajar di kelas seperti itu ya Kak. Jadi mungkin Kak Gio lebih tertarik juga untuk berorganisasi. Nah iya betul banget. Ya itu sih yang mungkin ya yang dia bilang juga ya, itu salah satu di mana yang teman-teman gak bisa dapat di akademik mungkin bisa dapat di non akademik kayak gitu sih, karena balik lagi pasca kampus atau mungkin dunia di luar kampus itu tidak hanya semua terkait akademik. Aku bukan mengatakan akademik tidak penting ya, tapi melihat itu harus disimbangkan gitu. Wow, keren, baik-baik Kak. Nah setelah Kak Gio ada pandangan seperti itu, sampai saat ini apa aja sih Kak pengalaman Kak Gio selama berorganisasi yang sudah Kak Gio ikuti? Oke, mungkin kita bahas pengalaman organisasi di kampus aja kali ya. Ya mungkin kalau teman-teman juga tahu dulu emang awal saya memilih lah untuk maba itu mungkin awalnya kan memang di staf magang ya. Itu kan anggap aja ada dua pilihan lah, pilihan awal sebelum masuk ke lingkup yang kerucut lagi lah, lebih kecil. Ya pilihannya internal sama eksternal gitu ya. Internal juga banyak ya pilihannya, ada PSDM, ada juga departemen internal, ada juga keprofesian juga menyangkut internal gitu sebagian. Nah di situ saya udah mulai nih mengkerucut lagi nih. Nah di mana dari 3 pilihan itulah anggapnya dari PSDM, internal, sama keprofesian. Nah, saya itu lebih tertarik di PSDM. Kenapa? Nah, PSDM ini kan bahasanya bagaimana kita membentuk karakter mahasiswa gitu ya. Membentuk karakter mahasiswa, mengembangkan, menanamkan nilai-nilai yang menunjang perkuliahan maupun pasca perkuliahan juga, dan berbagai hal gitu. Apalagi kepemimpinan, diri sendiri, segala macam seperti itu. Nah dulu itu mungkin saya itu lebih berpikir ketika saya bisa mengembangkan mengembangkan orang lain secara tidak langsung, diri saya juga ikut terupgrade juga gitu, berkembang secara pelan-pelan gitu. Mungkin dulu bahasa mudahnya mungkin ketika kakak-kakak 2017 itu pelatihan PMO gitu yang setara LKM MTM, saya di situ jadi panitia gitu. Saya sudah bisa curi-curi ilmu di situ. Nah itu makanya saya seneng gitu ikutin pelatihan-pelatihan seperti itu. Makanya juga kayak cocok banget sama PSDM gitu. Belajar juga untuk berpikir cepat sih dalam mengambil keputusan, melihat untuk terutama yang bahasa itu problem solving gitu. Ada masalah ya kita harus menyelesaikan. Nah kayak gitu sih. Nah di situ sih mungkin pengalaman awal ya saya memilih PSDM memang untuk mengembangkan diri saya juga, selain untuk mengembangkan diri teman-teman atau mahasiswa yang lain. Terus juga saya lanjutkan untuk staffnya, kemarin saya staff di PSDM. Terus juga kalau untuk sekarang ya yang sekarang ini kayak gitu sih. Baik Kak Gio, penjelasan cukup menarik banget nih Kak. Oh ya Kak, jadi kakak itu lebih memilih di himpunan kan Kak daripada di kabinet. Lalu kakak juga memilih departemen PSDM. Setelah kakak mengambil PSDM, kakak mendapat banyak perubahan-perubahan dalam diri kakak sendiri. Nah, kakak ada kepikiran gak sih Kak, wih aku nih layak nih jadi ketua. Jadi kakak tuh kayak ada pikiran gak bahwa kakak itu bakal jadi ketua Himatika seperti sekarang ini? Oh ya, aku coba jawab ya. Sebenarnya nggak ada sih. Dulu itu malah bercandaan aja. Dulu aku selalu bercanda. Kayaknya aku nanti presma dia. Aku presma pertama matematika dia. Aku dulu bercanda aja terus sama teman-temanku, sama kakak tingkat juga. Nanti kalau ada pencalon presma aku nyalonin presma. Itu bercanda ya sebenarnya sih. Gak ada kepikiran sejauh ini gitu. Dulu malah dulu waktu saya juga masih staff, saya itu malah berpikirnya jatuh-jatuhnya saya ini staffnya Silvi gitu. Silvi Kadep PSDM, saya anggotanya gitu. Karena kan dulu saya komting, wakilnya saya Silvi. Nah mungkin kebalikannya nanti kadepnya Silvi, saya anggotanya ya. Saya cuma sejauh itu mikirnya gitu, nggak jauh-jauh kayak gitu sih, bercandaan doang jatuhnya. Karena biar nggak serius juga gitu loh kuliahnya kayak gitu. Oke. Ngomongin kerja secara maksimal nih Kak,
menurut Kak Gio, lebih baik kita tuh memilih satu organisasi tetapi tetap konsisten, atau kita tuh harus mengikuti organisasi sebanyak-banyaknya sih Kak? Oke, mungkin aku jawab pakai perumpamaan juga ya. Kalau seperti ini menurutku pribadi ya, mungkin banyak pandangan teman-teman yang lain yang bisa dijadikan acuan gitu ya. Jadi kalau gambaran dari aku sih, aku menggambarkan dengan dua kegiatan yang berbeda gitu. Satunya organisasi, satunya kepanitiaan gitu ya. Nah, kalau ditanya lebih baik memilih satu organisasi tapi konsisten atau mengikuti banyak organisasi banyak-banyaknya, kalau berbicara organisasi, aku lebih milih konsisten di satu organisasi, di tempat yang sama dan di departemen yang sama yang kusuka gitu. Nah, itu menjawab terkait organisasi tadi. Aku sekarang menjawab terkait kepanitiaan karena ada perbedaan nih. Organisasi ini anggapnya kalau kita berbicara salah satu kegiatan atau tujuan itu organisasi ini jangka panjang. Biasa diikutin 1 tahun gak sih ya kan? Kurang lebih 1 tahun lah masa kepengurusannya. Nah, kalau kepanitiaan kan itu dalam jangka pendek ya, mungkin 3 bulan atau 4 bulan atau bahkan kurang dari 6 bulan atau 1 semester kepanitiaan, atau bahkan ada yang cuman kepanitiaan itu satu bulan atau enggak cuman 3 minggu gitu kan ya. Nah, kalau aku malah kepanitiaan aku malah sebanyak-banyaknya, dan kepanitiaan juga aku malah ke divisi mana aja. Mungkin bagi teman-teman tahu latar belakangku, mungkin juga teman-teman 18 yang tahu, aku awalnya itu di divisi acara, aku pindah ke Perkamjin. Nah, aku pindah kemana-mana gitu. Kalau dari Nia juga pasti berbeda mungkin ya cara menyikapinya ya kan. Coba kalau dari Nia nih aku tanya, kalau kamu lebih milihnya gimana coba? Iya benar Kak, kalau di organisasi itu kayak lebih enak fokus di satu organisasi. Soalnya kayak tanggung jawab kita di organisasi itu kayak lebih besar juga kan Kak. Kalau di kepanitiaan itu malah kalau kita di divisi acara terus, di divisi content creator terus, itu kayak kita monoton, kita juga kayak nggak bisa nge-upgrade skill-skill lainnya kan Kak. Jadi bener banget kata Kak Gio. Ya, aku izin nambahin sedikit ya. Boleh Gak ya? Nah, mungkin ini sih penekanan yang mungkin juga buat teman-teman warga matematika atau warga himatika yang mendengar. Mungkin di sini aku juga bukan menyuruh teman-teman untuk berpindah-pindah kepanitiaan, divisi segala macam. Karena aku ngelihat ini sih, lebih ngelihat kondisi teman-temanku, karena emang udah ada yang ahli-ahli gitu loh. Anggap aja kayak ada Dimas di Perkamjin. Buat apa aku kalau dia butuh aku ikut ke sana, tapi kalau untuk fokus terus, maksudnya aku nggak mau juga menyaingi gitu. Nah, aku lebih baik mengupgrade diri di tempat lain, lebih kayak gitu sih. Jadi ya teman-teman yang memang senang di divisi acara itu sah-sah aja. Teman-teman yang senang di divisi kestari ya sah-sah aja untuk mungkin terus mengupgrade skill di kestari atau acara atau di divisi yang teman-teman mau kayak gitu sih. Itu kan kembali lagi dengan sudut pandang dan ya teman-teman yang tahu kemampuan diri teman-teman sendiri, ya teman-teman yang tahu juga menyikapi diri teman-teman sendiri kayak gitu sih. Oke, makasih Kak Gio atas jawabannya. Jadi teman-teman bisa disimak ya tadi penjelasan panjang dari Kak Gio. Tetapi itu kembali lagi nih sama teman-teman, kembali ke kapasitas teman-teman masing-masing, ke kemampuan teman-teman masing-masing. Begitu ya Kak. Oh ya Kak, lanjut aja ya Kak, langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kalau kita ingin berkontribusi di organisasi, apakah ada kriteria khusus untuk masuk ke organisasi tersebut? Kontribusi itu menurutku juga ada, mungkin saat ini yang terlintas di pikiranku ada 2 hal ya. Memberikan kontribusi dan menerima kontribusi ya. Teman-teman juga sebenarnya mungkin bagi Nia sendiri memberi kontribusi itu ada berbagai hal kan, dan Nia juga pasti untuk menerima kontribusi teman-teman yang lain itu juga dalam berbagai hal gitu ya. Nah, jadi ya menurutku itu kembali lagi sih gak ada kriteria khusus, dan itu malah kembali lagi ke pribadi setiap orang ya, karena ya itu relatif gitu. Oke, baik. Jadi tadi dari Kak Gio sendiri tidak ada kriteria khusus bagi mahasiswa-mahasiswa untuk bergabung dan berkontribusi di dalam organisasi. Jadi teman-teman yang
ingin bergabung ke organisasi manapun, jangan pernah takut karena organisasi itu terbuka luas untuk siapapun ya Kak. Iya bener banget. Ya itu terbuka buat siapapun aja. Ya anggap aja untuk saat ini Himatika mungkin kedepannya bakal ada staf magang juga, itu terbuka lebar ya. Untuk mahasiswa matematika, ilmu aktuaria dan statistika terbuka lebar buat teman-teman yang emang mau belajar, mau bekerja sama kita di Himatika kayak gitu. Terutama ya buat nanti ke depannya buat warga matematika, ilmu aktuaria dan statistika kayak gitu sih. Nggak ada batasan, tidak ada kriteria khusus ya. Tinggal teman-teman bisa bersaing aja dengan teman-teman yang lain gitu. Ya mungkin kurang lebih kayak gitu sih. Baik, nah jadi untuk teman-teman 2020 nih dari Prodi Matematika, Statistika, dan Ilmu Aktuaria, jadi jangan takut untuk bergabung di organisasi manapun di kampus. Ikuti saja staf magangnya, ditunggu kontribusinya sebagai warga Himatika. Oke, lanjut aja nih Kak. Dari Kak Gio dan teman-teman pasti sudah pernah mendengarkan tentang mahasiswa kupu-kupu. Untuk mahasiswa-mahasiswa seperti ini, biasanya nilai akademiknya tuh lebih bagus Kak. Jadi mereka seperti lebih fokus ke nilai akademik saja nih. Menurut pandangan dan pendapat dari Kak Gio, bagaimana sih Kak? Oke, aku coba jawab ya. Menurutku pandanganku terkait mahasiswa kupu-kupu yang memang memfokuskan diri di akademik, tetapi mungkin di luar akademik tidak terlalu difokuskan ya. Menurutku nggak salah ya, itu kan kembali lagi dengan pilihannya mereka ya, untuk memang fokus di dalam akademik maupun di non akademik. Mungkin yang perlu ditekankan sih lebih ini ya, ya mungkin kesempatan itu ada di mana aja gitu ya. Kesempatan itu bisa ada di akademik, bisa juga kesempatan itu hadir di non akademik gitu. Nah ya ini kan kembali lagi, kayak aku nih, contohnya kayak aku emang orangnya mungkin nggak terlalu akademik banget ya, dan aku malah membuka kesempatan, aku istilahnya mencari peluang lah, kesempatanku untuk berkembang, kesempatanku untuk mencari relasi, kesempatanku juga untuk mempersiapkan diriku pasca kampus gitu ya. Mungkin aku membukanya di non akademik gitu, makanya aku lebih memberi effort banyak di non akademik. Nah aku lebih berpikir ke situ sih, makanya aku coba sekarang sih menyimbangkan sih akademikku dengan non akademikku, karena ya aku sekarang pengen coba bagaimana aku membuka peluang di dua hal tersebut gitu, di dua hal yang berbeda kayak gitu sih. Jadi kita juga nggak bisa memaksa seseorang untuk terjun ke dunia organisasi ya Kak. Jadi itu tergantung dengan pilihan mereka masing-masing sesuai dengan kenyamanan mereka juga. Oke, jadi tadi kita sudah banyak nih Kak ngobrol membahas tentang organisasi. Apa sih Kak manfaat dari organisasi? Apa yang Kak Gio dapatkan, atau mungkin apa yang nanti teman-teman dapatkan ketika mereka ingin join ke organisasi? Oke, aku coba jawab ya. Ya terkait manfaat ya, apa sih manfaat dari sebuah organisasi itu? Manfaatnya tentu saja banyak banget ya terkait organisasi ini ya, maupun dari pribadi kita maupun dari lingkungan kita. Jadi manfaat itu bisa timbul di mana aja gitu, bagaimana cara kita memandangnya sih sebenarnya ya, yang saya tangkap. Jadi kalau ini saya lebih sharing ke pengalaman saya pribadi gitu ya, yang mungkin perubahan-perubahan yang mungkin saya rasakan juga, yang awalnya saya menjadi mahasiswa baru yang masih belum bisa mengatur waktu, dan akhirnya pelan-pelan saya belajar dengan memanage waktu ya, dari sebuah organisasi, akademik, kegiatan di rumah, dan ya itu pelan-pelan terorganisir gitu. Pelan-pelan juga ya saya merasa saya bisa gitu, nggak terlalu pusing, tidak terlalu ribet dalam mengerjakan gitu. Jadi ya saya ngerasa emang saya sudah bisa manajemen waktu secara perlahan gitu ya, seperti itu. Selanjutnya saya juga merasakan yang mungkin dididik untuk berpendapat gitu ya, cara berpendapat, gaya bicara saya sudah mulai pelan-pelan saya coba bisa atur kayak gitu sih. Jadi emang belajar gitu, karena emang kita kan di dalam organisasi bekerja bersama, anggap aja bersama tim lah ya, bersama departemen gitu ya, bukan bekerja sendiri gitu. Ya mungkin ada beberapa hal yang mungkin dikerjakan sendiri, tapi juga sebagian besar kita bekerja bersama gitu ya. Nah itu yang saya dapatkan juga ya. Terus saya juga dapat
pelajaran yang menurut saya yang belum tentu bisa didapatkan di luar sana, yaitu belajar ikhlas sih. Maksudnya kita tidak dibayar, kita tidak berharap apa-apa, cuman lebih gimana ya, anggap aja kita bekerja di himpunan di Himatika gitu ya. Kita belajar bekerja, menjalankan sebuah program kerja, menjalankan sebuah kegiatan, itu kembali lagi ke kita atau ke warga matematika gitu ya, ke masyarakat, ya ke lingkungan kita gitu, itu kembali lagi gitu ya. Dan juga tentunya menambah relasi yang sangat banyak ya. Saya benar-benar ngerasain relasi yang terus bertambah ya, entah itu dari kakak tingkat, adik tingkat, teman sebaya juga, orang-orang di luar organisasi sana yang mungkin satu departemen, yang mungkin kita mengadakan diskusi atau apa, dan itu kan relasi itu bukan hanya untuk sekarang ya, itu bisa bermanfaat juga buat nanti gitu, pasca kampus. Mungkin ada kegiatan di luar kampus yang akhirnya aku dan mereka bisa bekerja sama seperti itu. Jadi ya membangun relasi, membangun hubungan baik gitu antara kita dan orang lain seperti itu juga didapatkan di organisasi gitu ya. Kembali lagi dengan teman-teman, bagaimana cara teman-teman untuk mengambil ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu dari kakak-kakak tingkatnya. Ya itu memang kembali lagi sih bagaimana cara teman-teman ya, kayak gitu ya. Jadi emang banyak banget sih, terutama ya mungkin ya secara umum yang mungkin bisa saya jelaskan sedikit. Mungkin kembali lagi nanti buat teman-teman mengambil semuanya itu dikemas ya atas kemampuan teman-teman, limit teman-teman juga, kapasitas teman-teman dan segala macam. Jadi emang sebenarnya banyak banget sih yang bisa didapatkan ya dari berorganisasi itu ya. Salah satunya ya seperti tadi yang saya jelaskan gitu sih. Nah, jadi teman-teman, seperti yang sudah Kak Gio ceritakan, di dalam organisasi itu banyak sekali yang bisa kita dapatkan, banyak sekali manfaatnya, banyak skill-skill baru yang bisa kita pelajari. Nah, berhubung sekarang sedang masa pandemi ya Kak, kadang tuh teman-teman kayak merasa sedikit malas untuk join organisasi. Paling ujung-ujungnya Google Meet, ujung-ujungnya Zoom. Nah, gimana sih Kak pendapat Kakak agar kita bisa tetap semangat berorganisasi di masa pandemi seperti sekarang ini Kak? Oke, mungkin aku coba jawab juga sesuai sih, karena sekarang ini kita kan, kalau dari aku juga sebenarnya meminimalisir lah terjadinya penyebaran COVID-19 juga di teman-teman lah seperti itu. Menyesuaikan lah kebutuhan seperti apa, kalau bisa kita lakukan dari jauh lah, misalkan dari Google Meet, dari Zoom atau sebagai macam ya, coba kita lakukan untuk saat inilah. Karena mungkin bahasanya ya pertemuan, misalkan pertemuan rapat doang nih, tidak ada kepentingan yang lain, cuman rapat yang mungkin itu masa harus ditukar dengan nyawa, itu kan tidak adil ya menurutku ya. Kalau kita sama-sama bisa dan kita sama-sama mau menanggung resikonya ya ayo, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu sih. Karena juga ada beberapa kegiatan yang emang harus turun ke lapangan ya, kayak mungkin dari teman-teman Sosmas dan juga mungkin teman-teman Kominfo. Ya mungkin nanti teman-teman warga matematika, ilmu aktuaria dan statistika juga bakal ya menunggulah hasil-hasil dari teman-teman Kominfo dan Sosmas juga. Kalau misalkan dari teman-teman internal atau teman-teman yang lain dan masih bisa menunggulah Indonesia kita pulih, Indonesia kita membaik, ya kita menyesuaikan. Nanti memang kalau emang kedepannya sudah bisa dan emang udah ada kebijakan pemerintah juga emang menyatakan kita bisa melakukan kegiatan lagi, ya pastinya dari saya dan teman-teman juga nggak bakal menyanyiakan kesempatan sih, kayak gitu sih ya. Pokoknya sekarang fokusannya ya rekan diri kita pribadi dan orang-orang di rumah, seperti itu sih. Baik Kak, jadi intinya kita tetap jaga kesehatan dan tetap jaga semangatnya Kak. Walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini, jangan sampai kita melunturkan semangat kita untuk tetap aktif dan berkontribusi. Gitu ya Kak. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Kak. Sebentar lagi kan Kak, teman-teman 2020 ini mau ada staf magang ya Kak. Jadi mungkin dari Kak Gio
Apakah ada motivasi untuk teman-teman agar ikut berkontribusi di dalam organisasi, Kak? Oke, aku coba jawab ya. Ya, mungkin terutama untuk mahasiswa baru ya dari 2020 yang ada di naungan Himatika. Ya mungkin kalau dari aku pribadi, buat teman-teman yang lebih tahu nih, apakah teman-teman mau mengkaji atau ingin tahu lebih lanjut nih, misalkan untuk departemen internal, departemen sosma. Kalau teman-teman emang pengen tahu lebih lanjut nih, supaya supaya teman-teman tidak salah nih memilih departemen yang mungkin menurut teman-teman sesuai dengan karakter teman-teman, passion teman-teman. Karena kayak mendengar yang sudah saya jelaskan tadi juga, kalau saya kan emang nggak terlalu nggak terlalu tertarik dengan kegiatan eksternal gitu ya, yang harus keluar, harus bertemu masyarakat atau berbagainya gitu. Lebih senang yang di internal. Jadi emang kalau bisa sih sesuai, supaya kita enjoy sesuai dengan karakter kita, sesuai juga dengan apa yang kita inginkan diri sih, supaya lebih tepat sasaran aja. Karena kan selain tepat sasaran juga teman-teman harus mempersiapkan lah setidaknya dari staf magang lah kalau bisa kayak gitu, supaya kedepannya sudah tahu nih departemen ini ranahnya apa, departemen ini prokernya seperti apa. Teman-teman nanti kalau udah masuk di dalam bakal bekerja sama dengan kakak-kakaknya juga udah dapat nih, aku bakal bekerja seperti ini. Jadi ya kembali lagi sih, mungkin juga dari teman-teman punya cara sendiri ya mungkin untuk mempersiapkannya sih ya. Mungkin kalau dari saya sih juga membuka selebar-lebarnya untuk teman-teman yang emang pengen diskusi, pengen tahu lebih lanjut, nanti pasti saya bantu, dan mungkin teman-teman bantu, atau mungkin teman-teman mau sama Kania juga ya silakan, sama Nia nanti bakal dibantu untuk mengarahkan lah sesuai dengan yang teman-teman inginkan kayak gitu sih. Oke Kak Gio, jadi untuk teman-teman 2020 yang masih bingung nih, tadi sudah diberi motivasi dan penjelasan dari Kak Gio. Jadi teman-teman tentukan lagi mau join ke organisasi mana, ataupun jika di Himatika, pilih ke departemen mana yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan teman-teman semua. Gitu ya Kak? Iya dong, betul dong. Kan emang pasti kalau Nia juga berpikir kan kemampuan diri teman-teman tuh kan teman-teman yang tahu gitu ya. Ya Iya, kita sebisa mungkin sih memaksimalkan lah kemampuan teman-teman kayak gitu sih. Jadi ya jangan sampai salah lah kalau bisa, sayang. Jadi kita maksimalkan lah gitu. Kan juga udah banyak lah harusnya mendapatkan pengalaman juga, nantinya bisa tahu lah teman-teman pengennya di mana kayak gitu sih. Oke baik teman-teman, semoga saran-saran dari Kak Gio tadi bisa diterima dengan baik dan dijalani dengan baik juga. Oh ya Kak, tidak terasa kita sudah berada di akhir sesi nih Kak. Terima kasih Kak Gio. Oke, saya ucapkan juga terima kasih ya. Ya mungkin kalau dari aku, yang pesan terakhir dari aku, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan juga. Bisa diambil sisi positifnya. Ya mungkin kalau ada kalimat atau kata-kata yang tersinggung di hati teman-teman, ya aku mohon maaf sebelumnya. Mungkin dari aku itu aja sih. Terima kasih banyak untuk Kak Gio yang udah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber di podcast Hipo yang kedua ini. Semoga pembicaraan kita tentang organisasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman pendengar semua. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.